Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Berbagai macam cara bersyukur kepada Allah. Salah satu contohnya, setelah pembelajaran ini, ibu pulang ke rumah masing-masing membawa ilmu, kemudian ilmu itu ditularkan kepada keluarga, ditularkan kepada tetangga, ditularkan kepada orang-orang yang bukan PKH, gitu ibu-ibu ya. Karena kata orang, ilmu itu kalau dibagi-bagi akan seperti pisau, di mana pisau itu akan semakin tajam. Dan ilmu itu akan menempel di kepala kita, karena ilmu itu adalah nur atau cahaya. Jadi kalau berbicara masalah nur ini mengingatkan saya kepada seseorang. Jadi di Balai Diklat di Padang itu ibu-ibu ada fasilitator saya, itu namanya Ibu Nur Anissa. Lebih kurang beberapa minggu yang lalu, walaupun tidak bertatap muka, walaupun tidak bertemu langsung, walaupun cuma lewat jaringan internet, tetapi cukup berkesan. Nur Anissa, nur cahaya Anissa, perempuan yang diberikan cahaya. Jadi orang-orang yang luar biasa ini sangat mudah diingat ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, dilancarkan semua aktivitas, diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan, dan yang baik-baik insyaallah datang menimpa beliau hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita buka acara kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi pokok pembahasan kita pada hari ini masih pada modul 5, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Jadi topiknya tentang ragam dan tingkat disabilitas. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, terlebih dahulu kita review sedikit ibu-ibu ya. Kita review, kita ingat kembali pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang disabilitas ya, atau penyandang cacat. Mohon maaf ibu ya. Jadi disabilitas itu lebih kurang itu adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik ya, fisik, intelektual, mental, atau sensorik ibu-ibu ya. Dan dalam waktu lama perlu interaksi dengan lingkungan dan sering mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Jadi intinya disabilitas itu, disabilitas berat itu tidak dapat mandiri, gitu ibu ya. Tidak bisa makan, tidak bisa minum sendiri, perlu bantuan orang lain, begitu ibu ya. Kemudian ada juga kita membahas masalah hak-hak disabilitas. Jadi ada hak disabilitas itu sama, mempunyai hak yang sama dengan orang-orang seperti kita, orang-orang normal, mempunyai hak hidup, hak perlindungan, bebas dari cercaan, hak sekolah, hak bekerja, beribadah, olahraga, diperlakukan sama, tidak dibully, dan lain-lain sebagainya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Jadi intinya disabilitas harus diperlakukan sama, harus diperlakukan sama seperti manusia lain, seperti manusia layaknya ya. Kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ragam dan tingkat disabilitas. Nah, tolong ibu perhatikan flipchart yang saya pegang ini ya. Nah, flipchart ini. Jadi dalam flipchart ini lebih kurang menjelaskan tentang disabilitas gitu ibu ya. Nah, inilah kondisi
seseorang itu yang disabilitasnya. Ada gambarnya ini Bu, ada yang disabilitas fisik, ada mental, kemudian ada intelektual ya. Kalau fisik ada yang kakinya rusak, nah, gitu ya. Mental, intelektual ya, atau Down syndrome. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini itu harus didukung, harus dimotivasi oleh orang-orang di sekitar, oleh lingkungannya. Karena jika tidak, mereka akan minder, merasa rendah diri, sensitif, tidak semangat. Nah, gitu ibu-ibu ya. Dan satu lagi, tidak baik menghina atau mencaci makhluk ciptaan Allah ya. Itu tolong diingat-ingat ibu ya. Untuk sekarang kita masuk ke flip chart berikutnya. Jadi ada disabilitas fisik. Jadi disabilitas fisik ini ibu, kekurangan atau kerusakan atau tidak berfungsinya beberapa organ tubuh ya, terutama bagian fisik tubuh seseorang. Itu ada tunanetra, kalau istilah kerennya tuna Bu ya, atau disabilitas tubuh tunanetra. Dia tidak memiliki atau kehilangan atau mengalami gangguannya. Nah, gitu. Kalau tunanetra itu penglihatannya terganggu Bu ya. Penglihatannya terganggu, tunanetra. Ada yang total blind istilahnya. Itu total blind itu semua dua-dua matanya itu tidak bisa melihat. Kemudian low blind. Low blind itu dalam beberapa meter masih bisa berfungsi. Nah, gitu ya. Tergantung jarak, low, agak rendah, samar-samar, lebih kurang gitulah ibu ya. Kemudian tunarungu atau pendengaran ya, rungu atau pendengaran, mohon maaf itu tuli ibu ya. Kemudian selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara ada mohon maaf bisu atau gagap, perbendaharaan katanya kurang. Kemudian gerakan itu kalau mau berkomunikasi melalui gerakan tubuh, gitu ya. Dan simbol, ada yang disebut dengan bahasa simbol braille, tulisan braille ibu ya. Itu bisa didapat di uang kertas misalnya atau lain-lainnya. Ada juga yang gabungan ibu ya, antara tunarungu, tunawicara. Ada yang tunarungu saja, ada yang wicara saja, ada yang dua-duanya. Jadi mereka ini butuh motivasi, butuh dukungan ya. Kemudian selanjutnya intelektual ya. Intelektual, jadi seseorang yang kekurangan atau Down syndrome, Down intellect ya. Kemudian selanjutnya disabilitas mental ya. Mental itu tidak berfungsinya intelektual dan adaptasi terhadap lingkungan untuk berperilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Ada gangguan perilaku, gangguan perkembangan atau hiperaktif, gitu ibu ya. Kemudian psikotik. Psikotik ini psikis atau kejiwaan ibu ya, gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan atau lebih kurang mohon maaf disebut orang gila atau gini simbolnya ya. Ya. Nah, ini bisa disebabkan karena faktor kejiwaan, kemudian kondisi kesehatan, ketergantungan terhadap obat atau narkoba. Jadi begitu ibu ya. Jadi berbagai macam ragam disabilitas ini, mulai fisik, intelektual, mental ya, dan psikotik, psikis, kejiwaan. Nah, kemudian selanjutnya ada
tingkatan disabilitas, ya Ibu ya. Nah, tingkatan disabilitas, ada disabilitas berat. Disabilitas berat itu tidak bisa mandiri seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Itu 100% membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa makan, tidak bisa minum ya. Pokoknya aktivitas sehari-hari itu dia perlu bantuan orang lain, baik itu pemenuhan kebutuhan ataupun aktivitas-aktivitas untuk dirinya sendiri dia tidak bisa. Kemudian disabilitas sedang. Nah, ini kalau disabilitas sedang ini dia membutuhkan orang lain juga, tetapi ada beberapa kebutuhan yang bisa dia lakukan sendiri. Nah, kemudian disabilitas ringan itu lebih kurang hampir sama, masih membutuhkan orang lain, tapi lebih banyak dia bisa melakukannya sendiri. Dan disabilitas berat itu tidak dapat direhabilitasi sama sekali. Kalau disabilitas sedang atau ringan itu masih bisa direhab. Ada paham sampai di sini Ibu-ibu? Ya, paham ya? Nah, Ibu paham. Alhamdulillah kalau begitu paham ya. Nah, sekarang ini ada nih flipchart lagi nih Bu. Saya bacakan ya. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhab, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri ya. Nah, jadi disabilitas itu lebih membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain, dan kita sesama makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci gitu Bu ya. Kita perlu memotivasi, baik itu disabilitas fisik, disabilitas mental ataupun disabilitas intelektual ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya disabilitas ada fisik, ada intelektual, ada mental, dan psikotik. Kemudian tingkatannya disabilitas berat itu sama sekali tidak bisa mandiri, sangat 100% itu membutuhkan orang lain. Kemudian disabilitas sedang, disabilitas ringan, disabilitas berat itu sama sekali tidak bisa direhab. Disabilitas ringan dan sedang masih bisa direhabilitasi. Jadi begitulah kesimpulan topik kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi tolong diingat-ingat, tolong disampaikan di rumah ya. Ibu sampaikan ke tetangga ya, atau keluarga-keluarga Ibu yang lain ya. Penting sekali memberikan dorongan motivasi kepada penyandang disabilitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ilmu itu harus dibagi-bagi, harus ditularkan gitu Ibu ya. Jadi demikian perbincangan kita pada hari ini, dan untuk besok jangan lupa minggu depan hadir lagi, kita masuk ke pelayanan bagi disabilitas berat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.